Beberapa bulan terakhir terjadi polemik mengenai pengerusakan cagar budaya Lebong, yang dimana beberapa titik cagar budaya Lebong yang terdapat di wilayah Lebong Tambang mengalami beberapa kerusakan. Mengingat di kedua lokasi cagar budaya tersebut terdapat material batu emas dan limbah buangan yang dikenal dengan sebagai ampas peninggalan Belanda, yang dimana diambil serta diolah oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Hal ini menjadi polemik di mana wilayah tersebut merupakan wilayah perusahaan PT TME, yang mana perusahaan ini menjadi pemegang izin kelola wilayah tersebut. Sementara PT tersebut dinilai oleh masyarakat hingga saat ini belum menunjukkan idealnya sebuah perusahaan yang bonafit, yang memberikan kontribusi kepada daerah. Bahkan pantauan oleh tim Lebong TV, suasana kantor PT TME terbilang sepi. PT TME mendapatkan izin yang diberikan oleh Bupati Lebong pertama saat itu, mulai dari izin prinsip, izin eksplorasi, dan bahkan izin dengan nomor 125 tahun 2010, surat keputusan Bupati Lebong tentang peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi yang ditandatangani oleh Dalhadi Umar PSC dengan Direktur Utama perusahaan tersebut yaitu Kokos Leolim. Dalam klausus diktum ke-8 poin SK tersebut yang berbunyi, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan, maka iup operasi produksi ini dapat diberhentikan sementara waktu, dicabut atau diberhentikan apabila pemegang iup tidak memenuhi kewajibannya. Adalah pengerusakan itu dilakukan oleh PT TME. Walaupun yang melaksanakan itu, yang melakukan itu realnya adalah masyarakat biasa. Nah, dimakan pipandan itu. Nah, kalau memang ada masyarakat biasa yang di luar dari pekerja PT TME itu yang masuk, idealnya pihak PT itu menegur saat itu, bukan membiarkan. Kalilah. Seperti itu dalam pikiran saya, tidak pernah terpikirkan bahwa itu akan dikerok seperti waktu saya dari Komisi 1 datang ke sana, ternyata tanah masyarakat sekitar itu sampai sekian puluh meter tidak dibebaskan dan sebagainya. Saya juga merasa waktu itu, ada kecewa. Saat ini masyarakat menanti ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam poin izin, yakni mencabut izin PT TME. Banyak tokoh masyarakat yang mempertanyakan tentang kejelasan serta pemberi izin perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan tersebut mereka nilai tidak ada kontribusi untuk masyarakat Lebong. Bahkan kerusakan cagar budaya yang dimana perusahaan tersebut mereka nilai tidak ada kontribusi untuk masyarakat Lebong. Bahkan kerusakan cagar budaya di mana area tersebut merupakan wilayah konsensi pemegang iup. Kita tahu bahwa izin PT TME ini diorbitkan oleh Bupati pertama kita dulu. Kira-kira di tahun 2006, yaitu saudara Dalhadi Umar. Nah, sekarang ini dengan konflik yang sudah terjadi pada saat ini, mana seorang Dalhadi Umar itu? Dia harus keluar dan bertanggung jawab dengan izin yang pernah dia keluarkan untuk PT TME itu. Nah, jadi kalau dikatakan, saya mendengar ada kata-kata mengatakan Pak Dalhadi keluar dari sarang, saya tidak pernah bersarang kok. Saya keluar terus, cuma tidak diajak oleh pemerintah 10 tahun sesudah saya, tidak pernah. Mungkin kalian lihat sendiri, mana yang sudah saya letakkan fondasi yang kuat itu, mana yang dilakukan. Justru seolah-olah itu buatan Dalhadi, itu Dalhadi. Bupati Lebong Dalhadi Umar selaku pemberi izin saat itu, bahkan sekarang merasa terkejut serta kecewa terhadap komitmen yang dijanjikan oleh pemegang iup. Kalau menurut saya, akhiri saja, karena dia tidak konsisten kok. Dan kita tahu di Republik ini, Republik sudah ditipunya kok. Dia kan sekarang sudah ada hukuman inkrah kan? Mengapa itu artinya negara dihukum? Saya tidak tahu persis, saya tidak ikut. Tapi yang saya tahu, informasi dari kawan-kawan, dia sudah menipu Republik ini tentang kaitannya dengan urusan-urusan tambang. Selain itu, desakan yang sama pun bermunculan dari aktivis lokal, DPRD Lebong, serta organisasi masyarakat saat ini, berkoordinasi dalam upaya dan langkah untuk mencegah Lebong sebagai kabupaten yang kaya sumber daya alam, namun tersandera oleh para investor gadungan. Dari lokasi, tim liputan Lebong TV melaporkan.